Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 6 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Musafa. Kita bertemu untuk perdana ya, walaupun hanya lewat video ini. Mr. adalah Mr. Musafa ya. Mr. kenalkan diri Mr. lagi ya, walaupun kalian sudah kenal dan mungkin sangat kenal sekali, dan mungkin dari dulu kelas 1 sampai sekarang kalian kelas 6. Ini Mr. masih mengajar pendidikan agama Islam ya. Kita akan belajar pendidikan agama Islam, bukunya yang ini ya. Untuk tahun ini kita fokus untuk hanya belajar dari buku paket saja. Untuk LKS-nya tahun ini kita tidak menggunakannya. Nah, oke friends, untuk pagi hari ini langsung saja akan kita mulai materi kita ya. Kalian karena sudah 6, ini harus Mister lebih sampaikan secara cepat. Karena apa? Karena mungkin nanti waktunya atau sampai nanti akhir buku ini agar semua materi bisa tersampaikan kepada kalian ya. Terutama untuk kalian yang sudah kelas 6. Oke. Kita akan masuk ke pelajaran yang pertama ya. Ayo membaca surah Al-Kafirun. Nah, kita akan langsung belajar dari salah satu surah Al-Qur'an. Jadi di Al-Qur'an itu ada banyak sekali surah. Ada yang tahu surah Al-Qur'an semuanya di dalam Al-Qur'an itu surahnya ada berapa? Ada 114 surah ya. Ada 114 surah. Di antaranya ada yaitu surah Al-Kafirun ya. Surah Al-Kafirun yang akan kita baca. Nah, Al-Qur'an sendiri ini adalah kitab suci umat Islam ya. Kita sebagai umat Islam kita harus bisa paling tidak membaca, mempelajari dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, seperti itu. Karena Mister sampaikan, ketika kalian mau mencari pahala yang pahalanya itu mudah dilakukan tetapi pahalanya banyak, yaitu salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, satu huruf akan diberikan pahala oleh Allah 10 kebaikan. Maka rajin baca Al-Qur'an, kalian sama saja menumpuk kebaikan. Coba bayangkan, kalian baca umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah ada ba, sin sama mim, itu sudah 30. Bismi saja sudah 30. Belum lagi kalian umpamanya baca sampai 1 juz, 1 halaman, pasti pahalanya luar biasa. Nah, untuk pagi hari ini Mister akan sampaikan, kita belajar surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? 6 ayat ya. Dari 6 ayat, surah ini tergolong surah Makkiyah, yaitu surah yang turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, disebut surah Makkiyah. Nah, urutannya di dalam Al-Qur'an tadi kan ada 114. Nah, surah Al-Kafirun ini berada di urutan keberapa? Berada di urutan ke-100 berapa? 9 ya. Coba Mister akan berikan contoh kalian untuk membaca surah Al-Kafirun. Kalian simak bacaan Mister berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Ini adalah surah Al-Kafirun ya, yang artinya adalah orang-orang kafir, seperti itu. Surah Al-Kafirun ini adalah termasuk salah satu surah yang nanti akan kita bahas untuk penjelasannya. Tapi yang jelas surah Al-Kafirun ini menjelaskan tentang apa? Tentang kita dalam beragama ya. Kita dalam beragama
yang terakhir lakum dinukum waliyadin. Kita harus toleransi terhadap agama satu dengan agama yang lain. Artinya apa? Menghormati, seperti itu ya. Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama hukum tajwidnya dulu. Hukum tajwidnya. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran dengan baik dan benar, yang perlu kita perhatikan adalah ilmu tajwidnya. Ya, tajwidnya bagaimana? Halaman 4 kalian lihat, di situ nomor lafaz dibaca, uraian dan ada hukum bacaannya. Ya. Yang pertama adalah ada antum, ada nun mati bertemu dengan ta. Ini kalau secara hukum tajwid namanya adalah bacaan ikhfa, yaitu samar-samar antara jelas dan dengung. Itu non mati bertemu dengan ta, maka dibaca ikhfa antum. Nggak boleh dibaca antum, nah, harus antum. Samar-samar sama dengung. Kemudian ada abidum ma, ada domatain bertemu dengan mim. Bacaan apa itu? Bacaan idgham bi gunnah. Idgham memasukkan huruf pertama ke huruf kedua bi gunnah dengan cara mendengung. Jadi dibaca bentuk abidum ma, seperti itu. Ada lagi abiduna. Ada wawu sukun sebelumnya harokat dhammah. Ada wawu sukun sebelumnya harokat dhammah. Ini namanya bacaan matobi'i, dibaca panjang. Seperti contoh abiduna, nggak boleh dibaca abiduna, nggak boleh dibaca abiduna, harus abiduna, 2 ketukan ya, abiduna, 2 ketukan matobi. Kemudian yang terakhir lakum dinukum, ada mim mati bertemu dengan dal, maka ini bacaan adalah izhar safawi. Bacanya jelas, nggak boleh dibaca lakum di salah, lakum dinukum, harus dibaca jelas. Namanya izhar safawi. Nah, itu sekilas tentang tajwid. Nah, kalian lihat di situ sudah ada pengertiannya masing-masing. Ikhfa itu pengertiannya bagaimana? Yaitu adalah menyembunyikan dan menyamarkan bunyi sukun atau tanwin. Nah, hurufnya ada berapa? Ada ta, sa, dal, zal, jim, zain, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, kof, dan kaf. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 huruf fa. Non mati atau tanwin bertemu dengan huruf 15 itu maka dibaca dengung samar-samar, yaitu bacaan fa. Kemudian ada idgham bi gunnah. Ini sama juga, non mati atau tanwin bertemu dengan huruf 4, yaitu ya, non, mim, dan wawu. Kalau non mati atau tanwin bertemu dengan ya, non, mim, wawu, maka dibaca adalah idgham bi gunnah, yaitu huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua tapi dengan mendengung. Ya, seperti contoh tadi apa? Abidum ma. Terus ada matobi'i. Nah, bacaan matobi'i ini ada 3 jenis ada 3 jenis bacaan matobi'i. Maksudnya 3 jenisnya hurufnya, yaitu huruf wawu, huruf alif, dan huruf ya. Kalau wawu sukun sebelumnya adalah harokat dhammah. Kalau ada alif sebelumnya harokat fathah. Kalau ada ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Nah, kalau itu terjadi maka bacaan panjang disebut matobi'i. Seperti contoh jadi abiduna, ada wawu sebelumnya ada harokat dhammah. Duna dibaca panjang. Dina itu yang ya. Amanu, nah seperti itu ya. Namanya matobi'i. Nah, yang terakhir adalah izhar safawi, yaitu bacaan jelas apabila ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Pokoknya ada mim mati ketemu selain mim dan ba, maka itu izhar safawi, bacanya jelas. Seperti contoh lagi, lakum dinukum, seperti itu. Oke, mungkin itu saja materi Mister pada pagi hari ini ya. Tidak ada tugas untuk kalian, cukup menyimak video Mister ini saja dan terus dibaca Al-Qur'annya, terutama surah Al-Kafirun setiap hari.
Suatu ketika Mister akan minta kalian untuk baca surah Al-Kafirun dengan baik dan benar sesuai tajwidnya, makhraj hurufnya. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.